Ines. Silakan dulu Ines. Siapa hari ini yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua. Oke, bagus. Tinggalkan kalian punya kehadirannya. Ibu absen dulu. Ines? Hadir, Bu. Ali? Hadir, Bu. Nia? Hadir, Bu. Naya? Hadir, Bu. In? Hadir, Bu. Nadi? Hadir, Bu. Ya, jadi hari kita hadir semua. Sudah. Sehat dan rajin semuanya anak-anak ibu. Nah, sekarang siapkan perlengkapan belajar kalian. Kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Baik, sekarang perhatikan ibu. Hari ini kita akan belajar tentang organisasi yang ada di lingkungan sekolah dan unsur-unsur yang ada dalam organisasi. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu organisasi. Ayo anak-anak, ada yang tahu apa itu organisasi? Ya Nadine. Organisasi yang perkumpulan dua atau lebih. Oke, jadi ibu akan melengkapi apa yang Nadine jelaskan tadi. Organisasi merupakan bentuk perkumpulan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Nah, kira-kira apa saja contoh organisasi di sekolah yang kalian ketahui? Siapa yang tahu angkat tangan? Yang tahu angkat tangan? Ines? Kelas, Nadine? pramuka, Ya, apa yang disebutkan teman kalian sudah benar. Selain organisasi yang ada di sekolah, masih banyak lagi organisasi lainnya, misalnya organisasi yang terdapat di lingkungan masyarakat. Sekarang, siapa yang tahu organisasi yang ada di lingkungan masyarakat? Angkat tangan. Nia? RT, RW, gereja, kantor. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Nia. Ya, bagus, semua pintar. Organisasi yang ada di masyarakat, RT, RW, organisasi kebersihan kampung, PKK, remaja, gereja itu merupakan contoh organisasi yang ada di lingkungan masyarakat. Ibu senang karena sudah ada beberapa teman-teman kalian yang sudah tahu. Bisa menyebutkan apa itu organisasi, contoh-contoh organisasi yang ada di masyarakat dan yang ada di sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organisasi di sekolah dan di masyarakat. Kita akan mempelajari tujuan, anggota, struktur, dan tata tertib berbagai organisasi di sekolah dan di masyarakat. Tujuannya adalah agar kalian mengetahui dan dapat menjelaskan hal-hal yang apa saja yang ada di dalam suatu organisasi. Sekarang anak-anak perhatikan ibu. Ibu akan menjelaskan tentang organisasi di sekolah dan organisasi di masyarakat. Organisasi di sekolah adalah organisasi yang diadakan di dalam lingkungan sekolah. Sedangkan organisasi di masyarakat adalah organisasi yang diadakan di lingkungan masyarakat. Ada beberapa unsur atau hal yang harus ada di dalam organisasi, yaitu harus ada tujuan, anggota, struktur, dan tata tertib. Yang pertama, tujuan awal organisasi itu bentuk karena ada tujuan hendak dicapai.
Misalnya, membuat organisasi kelompok belajar. Tujuan adalah agar belajar bisa lebih efektif dan hasilnya lebih baik. Yang kedua, anggota. Anggota dalam organisasi adalah manusia. Kita sendiri di sini. Organisasi itu merupakan perkumpulan dari beberapa orang yang di dalamnya adalah pemimpin dan juga anggota. Yang ketiga, struktur. Struktur artinya hubungan kerja antara bagian. Contoh organisasi sekolah yang di dalamnya terdapat tugas yang jelas antara masing-masing bagian. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan bagian kebersihan, keamanan, dan lain-lain. Semua menjelaskan fungsinya masing-masing. Yang keempat, tata tertib. Tata tertib adalah hal-hal yang perlu ditaati oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi. Dengan demikian, organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai tujuannya. Anak-anak, sekarang perhatikan buku halaman 56. Contoh organisasi yang ada di lingkungan sekolah. Gambar nomor 1, Kelas. Organisasi kelas. gambar nomor 4, Organisasi pramuka. gambar nomor 6. Organisasi koperasi sekolah. Ya benar. Gambar nomor 1 organisasi kelas, gambar nomor 4 organisasi pramuka, dan gambar nomor 6 adalah organisasi koperasi sekolah. Sekarang coba tunjukkan yang mana saja contoh organisasi yang ada di masyarakat. Gambar nomor 2, Organisasi Karangtaruna. gambar nomor 3, Organisasi RT. gambar nomor 5. Organisasi gereja. Ya pintar. Jawaban kalian benar sekali. Ya pintar, jawaban kalian benar sekali. Gambar nomor 2 adalah gambar organisasi Karang Taruna. Gambar nomor 3 adalah gambar organisasi RT. Dan gambar nomor 5 adalah gambar organisasi gereja. Berarti anak-anak sudah bisa menyebutkan yang mana organisasi yang ada di sekolah dan organisasi yang ada di masyarakat. Bentuk-bentuk organisasi itu terdiri dari organisasi sekolah dan organisasi masyarakat. Ada banyak organisasi yang ada di masyarakat. Berdasarkan proses pembentukannya, organisasi masyarakat terdiri organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal itu dibentuk dengan tujuan-tujuan tertentu dan diatur dengan ketentuan-ketentuannya. Organisasi formal contohnya adalah RT, RW, Dewan Kelurahan Koperasi, Badan Usaha Unit Desa, dan lain-lain. Sedangkan organisasi non formal itu dibentuk tanpa ketentuan-ketentuan dan tujuannya juga tidak begitu jelas. Misalnya adalah arisan, ada organisasi sosial dan organisasi bisnis. Organisasi sosial adalah organisasi yang mempunyai tujuan sosial dan untuk melayani kepentingan masyarakat, sedangkan organisasi bisnis bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Siapa di antara anak-anak yang tahu contoh dari organisasi sosial dan bisnis? Contoh dari organisasi sosial dan bisnis. Perusahaan. Organisasi sosial? Panti asuhan. Ya bagus. Jawabannya benar.
dengan pemerintah. Organisasi itu terdiri dari organisasi resmi dan organisasi tidak resmi. Organisasi resmi adalah organisasi yang terdaftar di lembaga pemerintahan seperti Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. Sedangkan organisasi tidak resmi itu misalnya klub olahraga, klub kesenian, klub catur, dan lain-lain. Ada banyak organisasi yang berada di lingkungan masyarakat, dan setiap organisasi itu mempunyai kegiatan sesuai dengan perayaannya masing-masing. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Ibu akan memberikan tugas di rumah untuk kalian kerja. Buka buku halaman 84. Catat soal itu untuk pekerjaan rumah. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran hari ini Ibu akhiri, mari kita ingat kembali hal-hal yang telah kita pelajari. Hari ini kita telah belajar apa saja? Organisasi di masyarakat dan sekolah. Iya, bagus. Sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu berpesan tolong ingat pelajaran hari ini ya anak-anak. Dan jangan lupa belajar. Silakan nanti kembali alat-alat kalian simpan di dalam tas. Ibu akhiri pelajaran hari ini, satu orang pimpin kita dalam